saya Alia Syifa Maulida dari program studi pendidikan agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD. Semoga jawaban yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman yang baik sesuai dengan materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Baik, saya akan mulai dari soal nomor 1. Jadi, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan ini dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital pada saat ini. Nah, jadi menurut Johan Dewey dalam bukunya Demokrasi dan Edukasi, pendidikan itu harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi di dalam pembelajaran PAI ini, prinsip demokratisasi dapat diterapkan melalui diskusi serta kerja kelompok, dan juga pemberian ruang bagi siswa untuk menyampaikan pandangannya secara santun sesuai nilai-nilai Islam. Tapi di era digital ini masih terdapat beberapa tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, terus rendahnya literasi digital, serta maraknya informasi keagamaan yang belum tentu benar. Jadi guru PAI itu harus membimbing siswa supaya mampu menggunakan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ibnu Khaldun memandang pendidikan itu sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka, dan bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau SMP. Nah, jadi menurut Ibnu Khaldun itu di dalam kitab Muqaddimah, pendidikan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan akal dan kemampuan si peserta didik tersebut. Jadi dan juga supaya bisa memperhatikan pembentukan adab. Jadi konsep ini tuh sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga karakteristik siswa. Nah, kemudian di dalam pembelajaran PAI di SMP, konsep tersebut juga dapat diterapkan melalui kegiatan proyek yang sederhana yang bisa menghubungkan materi agama dengan kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu tidak hanya memahami materi secara kognitif saja, tetapi juga harus mampu memahami atau menerapkannya di dalam nilai-nilai Islam, di dalam perilakunya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains di dalam pendidikan. Nah, evaluasilah relevansi pandangan ini dengan menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar pada saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Nah, jawabannya menurut Ahmad Dahlan, pendidikan itu harus mengintegrasikan
ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan, supaya peserta didik itu memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan moral. Jadi menurut saya pemikiran ini itu masih sangat relevan sekali karena banyak pelajar yang saat ini masih memiliki akses luas terhadap ilmu pengetahuan dan juga teknologi, tetapi belum tentu diimbangi dengan pemahaman nilai-nilai agama yang kuat. Jadi salah satu desain pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, misalnya itu siswa mempelajari materi menjaga lingkungan misalnya berdasarkan ajaran Islam sekaligus mengaitkannya dengan ilmu pengetahuan tentang pelestarian alam. Nah, menurut saya model ini itu dapat membantu siswa memahami bahwa agama dan sains itu bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan juga saling melengkapi. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Kiai Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakteristik siswa dalam pembelajaran PAI. Kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Nah, jadi jawabannya saya mengutip dari Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Jadi keberhasilan pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh ilmu saja, tetapi juga harus ditentukan oleh akhlak dan sikap rasa hormat kepada guru. Jadi pembelajaran PAI di sini harus menanamkan nilai sopan santun, disiplin, dan juga tanggung jawab sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Nah, selain itu juga nilai tawadu dan akhlak yang baik dapat membantu mengatasi krisis keteladanan di era modern. Kemudian guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga berperan untuk menjadi contoh dan juga sikap dan perilaku sehari-hari sehingga peserta didik di sini memiliki figur yang dapat diteladani. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 5. Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan juga hadis. Kemudian analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam pada saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Nah, jadi saya mengutip dari Ahmad Hasan, pendidikan Islam itu harus berlandaskan Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Pemikiran ini masih relevan dengan kurikulum PAI pada saat ini karena dapat memperkuat pemahaman keagamaan peserta didik yang berdasarkan sumber yang autentik. Jadi, menurut saya pemikiran Ahmad Hasan ini lebih dekat dengan reformisme dibandingkan dengan konservatisme. Karena beliau itu tidak hanya mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis, tetapi juga mendorong pemahaman yang rasional terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat pada saat ini. Nah, mungkin jawabannya segitu saja yang soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam.
adalah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Nah, jadi dalam filsafat pendidikan Islam ini, ontologi membahas hakikat manusia, sedangkan epistemologi membahas sumber serta cara memperoleh ilmu. Sedangkan aksiologi itu membahas tujuan dan manfaat ilmu tersebut. Jadi ketiga aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem pendidikan yang utuh. Nah, dalam penyusunan visi dan misi program studi PAI, ontologi menjadi dasar dalam menentukan tujuan pendidikan. Kemudian epistemologi ini menjadi landasan pengembangan keilmuan dan aksiologi menjadi pedoman supaya ilmu yang diperoleh itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Syed Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi di sini saya mengutip dari Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Tujuan utama pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang beradab melalui konsep ta'dib. Nah, menurut saya konsep ini sangat sejalan sekali dengan tujuan pendidikan nasional karena keduanya itu sama-sama menekankan pentingnya pembentukan karakter dan juga pembentukan akhlak peserta didik. Nah, jadi dalam penyusunan RPP PAI, konsep ta'dib itu dapat diterapkan melalui kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi saja, tetapi juga berfokus kepada pembiasaan sikap, refleksi nilai, dan juga penerapan akhlak di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi pembelajaran itu akan menjadi lebih bermakna lagi dan juga tidak hanya berorientasi pada nilai akademik saja, seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Nah, berdasarkan pandangannya, rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan juga ilmu sosial yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi, menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu pengetahuan perlu dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam supaya tidak terlepas dari tujuan kemanusiaan dan juga moral. Jadi oleh karena itu, pembelajaran PAI di sini masih dapat diintegrasikan dengan ilmu sosial untuk membantu siswanya memahami persoalan masyarakat secara lebih komprehensif. Nah, salah satu contohnya adalah mengintegrasikan materi zakat di dalam PAI dengan konsep kesejahteraan sosial dalam ilmu ekonomi. Nah, melalui pembelajaran ini, siswa itu dapat memahami bahwa ajaran Islam di sini tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga memiliki peran dalam mewujudkan keadilan sosial. Nah, seperti itu, teman-teman. Baik, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.